Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, serta kelancaran dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan ini, saya Reza Mahmud dari kelas 3 Akuntansi akan melanjutkan pembahasan di video ke-7 dengan tema tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Sebuah topik yang sangat relevan dengan perkembangan ekonomi modern dan kebutuhan masyarakat saat ini. Keuangan syariah merupakan sistem yang lahir dari nilai-nilai ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung berorientasi pada profit semata, keuangan syariah menempatkan unsur etika, keadilan, dan kemanfaatan sosial sebagai fondasi utama. Dalam sistem ini, aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilik modal tetapi juga bagi masyarakat luas. Konsep dasar dalam keuangan syariah antara lain adalah larangan riba, larangan gharar atau ketidakpastian berlebihan, dan larangan masyir, unsur spekulatif dan perjudian. Riba dipandang sebagai bentuk eksploitasi karena keuntungan diperoleh tanpa melalui aktivitas usaha yang nyata. Oleh karena itu, Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa sebagai dasar mekanisme bisnisnya. Prinsip ini menjadikan Bank Syariah tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra usaha bagi nasabah. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada awalnya, bank ini beroperasi dalam skala terbatas dan menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan jaringan. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem perbankan syariah mulai berkembang pesat, terutama setelah adanya penguatan regulasi dan dukungan dari pemerintah. Saat ini, bank syariah telah hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bank umum syariah, unit usaha syariah, hingga BPRS. Dalam praktik operasionalnya, bank syariah menggunakan berbagai jenis akad. Akad mudharabah digunakan dalam kerjasama pemilik modal dan pengelola usaha. Akad musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih yang sama-sama berkontribusi modal. Akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Akad ijarah digunakan dalam transaksi sewa. Selain itu terdapat akad salam dan istisna untuk pembiayaan sektor pertanian dan industri manufaktur. Kejelasan akad ini merupakan salah satu keuntungan perbankan syariah karena menjamin transparansi dan keadilan. Namun di balik perkembangan tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya, tantangan utama adalah aspek regulasi yang terus mengalami perubahan. Setiap perubahan regulasi membutuhkan penyesuaian sistem, pelatihan karyawan, dan pembaruan prosedur operasional. Hal ini menuntut bank syariah untuk selalu adaptif dan fleksibel agar tetap dapat berjalan sesuai aturan.
Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan syariah. Tidak semua praktis perbankan memiliki pemahamannya yang mendalam tentang prinsip syariah. Hal ini bisa berdampak pada kualitas layanan dan inovasi produk. Oleh karena itu, pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat penting bagi keberlanjutan industri ini. Literasi keuangan syariah di masyarakat juga masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem bunga dan sistem bagi hasil. Selain itu, masih ada keraguan mengenai keaslian penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan. Minimnya pemahaman ini membuat masyarakat belum sepenuhnya percaya dan nyaman menggunakan layanan bank syariah. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah faktor persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan luas, modal besar, dan teknologi yang lebih maju. Bank syariah harus mampu mengejar ketertinggalan ini dengan meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses, dan memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Tanpa inovasi yang serius, bank syariah akan sulit bersaing di pasar yang sangat kompetitif. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, peluang yang dimiliki oleh perbankan syariah di Indonesia sangatlah besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar keuangan syariah sangat luas. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal dan gaya hidup halal mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara signifikan. Pemerintah juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan ekonomi syariah. Berbagai kebijakan strategis seperti penguatan regulasi, pengembangan industri halal, dan integrasi sistem zakat serta wakaf produktif memberikan ruang yang besar bagi pertumbuhan perbankan syariah. Sinergi antara sektor keuangan komersial dan keuangan sosial syariah menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem konvensional. Selain itu, ada juga kemajuan teknologi digital juga menjadi peluang besar. Pemanfaatan mobile banking, internet banking, dan teknologi finansial memungkinkan bank syariah untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk di daerah terpencil. Digitalisasi juga membantu meruntuhkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, kolaborasi dengan fintech syariah membuka peluang inovasi layanan keuangan yang lebih fleksibel dan modern. Perbankan syariah juga memiliki peran strategis dalam mendukung sektor UMKM. Dengan prinsip kemitraan dan keadilan, bank syariah dapat menjadi mitra usaha yang adil bagi pelaku UMKM. Pembiayaan yang berbasis bagi hasil memungkinkan pelaku usaha untuk berkembang tanpa terbebani bunga tetap. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor real dan mencapai lapangan kerja baru. Dengan skala global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia.
dengan sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar, dan posisi geografis strategis, Indonesia dapat menarik investasi dari berbagai negara. Namun, untuk mencapai hal ini diperlukan peningkatan kualitas SDM, penguatan riset, dan pengembangan inovasi produk keuangan syariah. Perbankan syariah juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip syariah yang menolak aktivitas yang merusak lingkungan sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi isu global. Bank syariah dapat berperan dalam pembiayaan proyek energi terbarukan, pengelola lingkungan, dan pertanian berkelanjutan. Hamadan. Tapi bohong. Selanjutnya kita akan membahas dampak sosial dan ekonomi dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, bank syariah juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam membangun struktur ekonomi masyarakat yang lebih adil. Melalui berbagai produk pembiayaan berbasis kemitraan, bank syariah mampu membantu masyarakat kecil untuk mengembangkan usaha mereka tanpa harus terjebak dalam praktik riba yang memberatkan. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika dilihat dari sisi pemberdayaan ekonomi umat, perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menghubungkan sektor keuangan dengan sektor real. Bank syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga ikut mengawasi dan membina usaha nasabah agar usaha tersebut berjalan dengan baik. Model pembiayaan seperti ini menciptakan hubungan yang lebih kuat antara bank dan pelaku usaha, karena keduanya memiliki kepentingan bersama terhadap keberhasilan usaha. Selain itu, perbankan syariah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Integrasi antara dana komersial dan dana sosial menciptakan model pembangunan ekonomi yang unik. Dana zakat, infak, dan sedekah dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki modal usaha. Sedangkan dana komersial bank digunakan untuk memperbesar skala usaha. Sinergi ini sangat efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada level makroekonomi, perkembangan perbankan syariah juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Karena sistem syariah menghindari spekulasi dan transaksi yang bersifat tidak produktif, maka risiko terjadinya krisis keuangan dapat diminimalisir. Bank syariah cenderung menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif
seperti pertanian, perdagangan, industri kecil, dan jasa. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih stabil dan merata. Nah, sekarang masuk ke Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai tantangan generasi muda dalam memahami dan mengembangkan keuangan syariah. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting sebagai pengguna dan penggerak utama sistem keuangan di masa depan. Namun, masih banyak anak muda yang belum tertarik mendalami konsep keuangan syariah karena dianggap rumit atau kurang populer dibandingkan dengan keuangan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih kreatif dan relevan dengan gaya hidup generasi muda seperti melalui media sosial, podcast, dan konten edukasi digital. Selain itu, tantangan lain yang semakin nyata adalah perkembangan teknologi finansial atau fintech. Fintech menawarkan kemudahan, kecepatan, dan akses luas bagi masyarakat. Jika bank syariah tidak mampu beradaptasi, maka ada risiko mereka kehilangan pangsa pasar. Namun, fintech juga dapat menjadi peluang besar apabila bank syariah mampu menjalani kerjasama strategis sehingga tercipta layanan keuangan syariah berbasis teknologi yang lebih modern dan mudah diakses. Selanjutnya, kita membahas tentang peran inovasi dan riset dalam pengembangan produk keuangan syariah. Tanpa adanya riset yang kuat, produk-produk keuangan syariah akan sulit berkembang. Pengurangan perguruan tinggi, lembaga peneliti, dan praktis industri harus saling bekerja sama untuk menciptakan produk yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Inovasi ini penting agar bank syariah tidak hanya meniru produk bank konvensional, tetapi benar-benar menghadirkan solusi keuangan yang unik. Dalam konteks kebijakan publik, perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku industri. Regulasi yang jelas, konsisten, dan mendukung sangat dibutuhkan agar industri keuangan syariah dapat berkembang secara optimal. Selain itu, insentif pajak dan kemudahan perizinan dapat menjadi stimulus untuk menarik investor dan memperluas jaringan layanan bank syariah. Selanjutnya adalah mengenai strategi penguat daya saing perbankan syariah di era globalisasi.
Bank syariah tidak hanya bersaing di pasar domestik, tetapi juga harus mampu bersaing di tingkat internasional. Untuk itu, diperlukan standarisasi produk, peningkatan kualitas layanan, serta penguat merek atau branding. Perbankan Syariah Indonesia dengan branding yang kuat, Bank Syariah Indonesia dapat dikenal sebagai lembaga yang terpercaya, profesional, dan berkelas dunia. Tidak kalah penting, perbankan syariah juga perlu memperhatikan aspek inklusif keuangan. Masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki akses ke layanan perbankan. Bank syariah dapat memanfaatkan teknologi digital dan agen laku pandai syariah untuk menjangkau masyarakat ini. Dengan begitu, perbankan syariah tidak hanya bertumbuh secara bisnis, tetapi juga menjalankan misi solusinya. Dalam jangka panjang, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi terhadap masalah ekonomi global, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan krisis lingkungan. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang dimiliki sangat relevan dengan kebutuhan dunia saat ini. Oleh karena itu, pengembangan keuangan syariah bukan hanya kepentingan umat Islam, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, sebagai kesimpulannya, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Tantangan yang ada justru dapat menjadi pendorong untuk melakukan inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat posisi industri ini. Dengan kerjasama antar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, keuangan syariah dapat menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Akhir kata, saya Reza Mahmud dari kelas 3 Akuntansi mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah menyimak materi ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu wawasan dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.